baik. Ya, kasih tepuk tangannya lagi anak. Baik anak-anak. Jadi kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Artinya kita membuat apa yang harus kita buat di dalam kelas ini. Apa yang harus kita sepakati, ya kan? Jadi ini bukan hanya sekedar kita contoh, tetapi harus kita laksanakan. Nah, jadi ide-ide yang ada pada diri kamu nanti, apa yang harus kita sepakati, kamu tuliskan dalam sticky notes yang Bapak bagikan ini. Baik, anak-anak, sudah bisa? Ya, baik, akan Bapak bagi ya, nak. Jadi kamu tulis apa yang kamu sepakati, kemudian nanti kamu tempel ke dalam kelas, ya kan? Baik. Baik, nak, kan sudah Bapak bagikan, nak. Nah, ini bagian belakangnya adalah lemnya. Jadi kamu tulis di bagian depan, nanti biar bisa ditempel di sini, di majelis. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, hati-hati, ya kan? Nah, baik. Sudah paham? Baik, sekarang kamu mulai. Sudah selesai, nak? Ayo, sudah selesai? Sudah. Nah, baik anak-anak, siapa duluan yang mau maju menempelkan? Ayo, Kak. Ya, ayo. Nah. Ya, baik. Nah, sudah kita buat kesepakatan kelas kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, kita harus menyepakati, kan sudah ada kesepakatan. Jadi sekarang kita tinggal melaksanakannya, ya kan? Jadi apabila yang melanggar berarti sama dengan yang bagaimana? Tidak mematuhi kesepakatan. Ya, baik, nah. Dan baik, silakan masuk ke kelas. Mengapa Pak Guru memanggil Kela dan Reja datang kemari? Karena Kela jarang masuk sekolah. Nah, menurut Kela perbuatan yang Kela lakukan itu benar atau salah? Salah Pak, karena Kela jarang masuk sekolah di saat kita sekolah. Baik, nah Kela berbuat salah itu tidak apa-apa, kan? Karena memang manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, kemudian Kela dan Reja punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Karena orang tua Kela sering berpergian dan tidak bisa mengantarkan Kela sekolah. Jadinya Kela nggak bisa masuk ya. Jadi nggak ada teman yang bisa masuk di tempat. Kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, nilai apa saja yang sudah kita sepakati? Masuk sekolah setiap hari dan tidak mengandalkan untuk belajar. Dari sekolah tepat waktu, ya kan? Kemudian mengambil tugas yang Pak Guru berikan, ya kan? Nah, apakah Kela meyakini kesepakatan kelas kita itu? Ya Kak, Kela meyakini kesepakatan kelas kita. Nah, jika Kela mengerti, apakah Kela bersedia memperbaikinya? Ya Kak, Kela janji akan mengubah sikap Kela. Ya kan? Kemudian menanyakan apa saja yang perlu, ya kan? Nah, pada teman yang sudah mengerjakan tugas atau PR, ya kan? Jika Kela bersedia memperbaikinya, berarti hal ini menunjukkan apa pada diri Kela? Untuk merubahnya dan tidak melakukan sikap yang Tidak melakukan perubahan, ya. Nah, apa saja rencana Kela untuk memperbaiki hal tersebut? tidak mengulangnya lagi dan meminta orang tua untuk memisah dan ibu mengantarkan ke sekolah. Ya, kan? Nah, jadi Kela harus punya inisiatif, ya kan? Misalnya kalau misalnya nggak ada yang ngajarin ke sekolah, nah kita bisa komunikasi sama teman yang dekat, ya kan? Nah, bagaimana supaya kita sampai ke sekolah dengan tepat waktu, kemudian tidak melalaikan pekerjaan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru, ya kan? Nah, itu dia. Nah, terima kasih, nak. Nah, jadi sudah mulai pulang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak nikmat kesehatan, keselamatan, keimanan dan kesempatan hadir di ruangan kelas yang sangat kita cintai ini guna mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif pada guru UPTD SDN 013828 Manis, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Tak lupa salawat berangkaikan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah umatnya yang akan mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala UPTD SDN 013828 Manis, Bapak CGP Angkatan keempat Kabupaten Asahan, yaitu Bapak Ibnu Rusdi Siagian SPDSD, dan juga yang sangat saya sayangi rekan-rekan guru SDN 013828 Manis yang berkenan hadir pada sosialisasi ini. Baiklah, susunan acara pada hari ini yaitu kata sambutan dari saya selaku moderator. Selanjutnya, kata sambutan dari Ibu Kepala UPTD SDN 013828 Manis, dan yang acara ini yaitu penerapan budaya positif sosialisasi yang dibawakan oleh Bapak Ibnu Rusdi Siagian SPDSD. Baiklah, sekarang acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala UPTD SDN 013828 Manis. Kepada Ibu kami persilakan waktu dan tempat dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SD Negeri 013828 Manis. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena syafaatnya lah yang kita harapkan kelak di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai kepala sekolah mendukung kepada Bapak Guru Penggerak pada hari ini adalah penerapan budaya positif. Semoga di SD kita ini semakin bertambah maju. Anak-anak ini kita menjadi pintar karena adanya guru penggerak. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu guru hebat yang ada di SD Negeri 013828 Manis ini. Dan saya sangat merasa tersanjung karena ibu-ibu sudah bisa lulus mendapatkan guru penggerak ini. Dan saya merasa senang. Semoga di SD kita ini makin bertambah maju. Dan saya harapkan kepada ibu guru dan bapak guru hebat ini, semoga semangat mengajar dan agar kita semua diberi kesehatan, keselamatan dan bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibnu Rusdi Siagian SPDSD selaku CGP calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Asahan. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga pada siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi penerapan budaya positif. Salawat dan salam adalah sama-sama kita hadiahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak dan Ibu guru, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat karena hal itu yang paling utama, ya kan? Dalam melaksanakan aktivitas sehat yang paling penting. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan mensosialisasikan penerapan budaya positif. Nah, dalam program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti pada saat ini, kami telah banyak mempelajari banyak sekali ilmu yang didapatkan dari pendidikan guru penggerak, yaitu pendidikan guru penggerak ini sangat memotivasi semua guru-guru, termasuk saya sebagai calon guru penggerak, yaitu angkatan 4 ini, dalam melakukan perubahan. Modul yang kami laksanakan yaitu dalam 2 bulan ini sudah berlangsung kami modul dari 1.1 sampai 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Baik, sebelumnya kita akan mencari tahu dulu apa arti budaya positif, ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu sebagai seorang guru, kita kan sudah banyak di penerapan budaya positif, ya kan? Hanya tinggal menambah, ya kan, menyempurnakan kembali. Nah, jadi saya di sini akan melakukan sharing, bukan hanya bermaksud menggurui ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita sharing mana tahu ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita sama-sama terapkan, ya kan Bapak Ibu. Baik. Yang muara dari budaya positif ini yaitu dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, masih ingat Bapak Ibu siapa Bapak Ki Hajar Dewantara itu? Iya, Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, mengapa Bapak Ki Hajar Dewantara? Karena memang Bapak itu merupakan pencetus, penggagas. Kemudian ide-ide pendidikan yang beliau terapkan sudah banyak dilaksanakan yang sangat bermanfaat bagi kita, apalagi kita sebagai seorang pendidik atau guru. Nah, masih ingat Bapak Ibu semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara? Coba, Bu. Murid Handayani yang termasuk di dalamnya. Adapun yang saya ingat tentang semboyan dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tekuri Handayani. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, saya ucapkan. Nah, dari semboyan dari Ki Hajar Dewantara sering kita dengar kata Tekuri Handayani. Nah, itu merupakan semboyan dari lingkungan pendidikan kita, ya kan? Tekuri Handayani, sehingga dijadikan simbol di dalam baju seragam anak-anak kita. Nah, jadi kita sebagai seorang guru memang harus mempedomani dari semboyan tersebut. Nah, jadi kita ingat kembali Ingarso Sung Tulada, yang artinya di depan. Bagaimana itu Bapak Ibu? Menjadi teladan. Ya, Ingarso Sung Tulada artinya di depan menjadi teladan. Nah, kemudian yang kedua Ing Madyo Mangun Karso, yang berarti ya, di tengah memberi semangat. Masih ingat ya Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, Tekuri Handayani, ya, di belakang memberikan dorongan. Nah, sebagai seorang guru, kita itu harus menjadi pamong, kita menjadi contoh dulu. Nah, sehingga anak-anak didik kita itu akan mencontoh perilaku atau budaya positif yang akan kita laksanakan. Nah, jadi motivasi itu harus dari diri kita sendiri. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak dan Ibu sudah menerapkannya di dalam kelas. Nah, seperti contohnya terlihat ketika pagi hari, anak-anak murid kan sudah melaksanakan tugas piket, ya kan, piket kelas. Jadi kalau kita sebagai seorang guru datangnya tepat waktu, anak-anak kita itu akan terpacu. Oh, Bapak dan Ibu guru datangnya cepat. Kenapa saya sebagai murid datangnya lambat? Nah, gitu seperti itu, ya kan? Jadi motivasi itu tumbuhkan dulu. Jadi contohkan dulu kepada murid-murid kita bagaimana perilaku yang baik tersebut. Nah, baik, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi
anak-anak kita itu bukan sebuah kertas kosong yang mesti kita tulisi, kita gambarin, ya kan? Jadi ibaratkan bahwa anak-anak itu seperti secari kertas kosong yang dia ada tulisannya, tetapi masih sama. Dan tujuan kita itu adalah untuk menebalkannya. Apa yang menjadi potensi atau bakatnya itu akan kita arahkan kemana nantinya anak-anak tersebut. Nah, jadi kita nggak bisa memberikan atau mengharuskan diri itu seperti apa yang kita mau. Nah, kita di sini bertugas hanya sebagai menuntun ke arah yang lebih baik. Kemudian dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun guru sebagai pamong. Nah, seorang pamong itu dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, intinya bahwa kita di sini adalah pembelajaran yang harus berpihak kepada murid dan menerapkan merdeka belajar. Artinya di sini merdeka dalam belajar, bukan memberikan seluas-luasnya mereka harus ribut atau bagaimana, ya kan? Tetapi mereka harus kita tuntun dalam berdiskusi misalnya. Mereka harus mengeksplor apa pendapat yang mereka inginkan, apa yang mereka ketahui. Tetapi kita harus menuntun. Nah, jangan membiarkannya seperti yang kita salah, ya kan? Kemudian menghakimi mereka, kamu salah. Nah, seperti tidak boleh, ya kan? Jadi kita harus cari dulu apa alasan yang mereka buat, kenapa mereka salah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita harus mengetahui bahwa nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai dari guru penggerak itu adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan pastinya berpihak pada murid. Nah, itu yang tujuan sesuai dengan filosofi Dewantara tadi, ya Bapak Ibu. Kemudian peran dari guru penggerak ini adalah yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nah, misalnya komunitas praktisi ini yang ada di lingkungan kita apa Bapak? Ya, MGP, kemudian apa lagi? KKG. Nah, seperti itu. Jadi kita harus ikut aktif. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid dan mendorong kolaborasi antar guru. Nah, ini sudah sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Kita sering berkolaborasi dalam hal belajar dan mengajar, ya kan Bapak Ibu? Berikutnya, sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik dan pendidik, baik itu kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan warga sekolah lainnya. Oleh karena itu, sekolah harus mampu memberikan kenyamanan. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa sekolah itu merupakan rumah kedua. Jadi kita harus bisa, sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menyamankan lingkungan kelas kita, membuat siswa-siswi kita itu nyaman, menyenangkan. Setelah mereka nyaman, maka pembelajaran yang kita mau berikan kepada anak tadi serasa akan lebih menyenangkan atau mereka dapat. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian Ki Hajar Dewantara tak pernah mematok anak dirinya di kelas setelah akan menjadi apa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam menuntun anak-anak tersebut kita tidak boleh harus berpikir bahwa kita apa yang kita mau harus kita lakukan kepada murid itu. Bukan seperti itu. Jadi harus kita ubah paradigma kita. Jadi kita harus memberikan ruang kepada anak kita. Mana potensinya atau bakatnya. Jadi kan setiap siswa itu berbeda ya. Ada yang dia mumpuni atau ahli dalam matematika, ada yang dia suka di bidang bahasa Inggris atau di bidang seni. Nah, jadi tugas kita sebagai seorang guru itu mengarahkan. Jadi kita nggak mesti ya kamu harus pandai matematika nih, kamu harus pandai di bidang bahasa Indonesia. Nah, jadi potensi mereka itu harus memang kita arahkan. Nah, tapi tidak lepas dengan semua pembelajaran yang itu, semua mata pelajaran juga harus kita masukkan. Nah, disinilah cara kita, bagaimana cara kita menumbuhkan kepercayaan diri kepada murid-murid kita. Adanya nilai dan peran guru penggerak sejatinya mampu memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, tujuan pendidikan nasional itu adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila, salah satunya adalah menciptakan siswa-siswi kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi awalnya kita harus menanamkan dulu karakter baik pada anak tersebut. Nah, nantinya mereka akan bisa membawa diri mereka ke arah yang lebih baik. Nah, mereka setelah ada modal dasar dalam diri mereka, jadi mereka itu akan terarah. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Setuju apa tidak Bapak dan Ibu? Ya. Berikutnya, membangun budaya positif di sekolah diperlukan sebuah kolaborasi positif untuk mencapai visi dan misi sekolah. Dalam hal ini dibutuhkan pendekatan inquiry apresiatif yang menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif.
Nah, setiap sekolah kita kan punya visi dan misi. Nah, jadi kita harus seimbangkan seperti visi dan misi sekolah kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berarti kan sejalan dengan profil pelajar Pancasila, ya kan, Bapak dan Ibu? Nah, baik, kita masuk ke intinya, yaitu budaya positif. Apa sih budaya positif tersebut? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya bahwa budaya positif ini kita mulai dari diri sendiri, motivasi intrinsik dari dalam diri. Nah, kemudian dari konsep penerapan budaya positif yang akan saya jelaskan, yaitu perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, posisi kontrol. Kelima, keyakinan kelas. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma, ya Bapak dan Ibu, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus buat dulu kelas kita nyaman. Kita buat kebersihannya, kemudian kerapian kelasnya. Jadi anak-anak itu nyaman. Nah, seperti rumah sendiri, namanya seperti rumah kedua, ya kan Bapak dan Ibu? Jadi kita harus memang benar-benar menerapkan ini, ya kan Bapak Ibu? Kalau sudah bersih ruangan kelas kita, jadi kita aman, nyaman, dan belajar kita pun menyenangkan. Nah, seperti itu. Kemudian menurut William Glasser mengatakan beberapa ilusi. Nah, sekarang kita masih berilusi. Artinya kita percaya pada diri kita. Kita itu bisa mengontrol murid, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita ngatur. Kita seperti raja nih, raja yang mengatur rakyatnya. Kamu harus ini, kamu harus takluk kepada saya. Nah, seperti itu. Karena sebenarnya bukan itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita harus menghamba kepada anak. Nah, dari situ kita harus mengerti apa kebutuhan anak. Nah, seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita rasa dengan ada hukuman itu membuat orang takut. Sebenarnya nggak perlu seperti itu, ya kan? Nah, jadi bukan hukuman sekarang namanya, tapi harus konsekuensi. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kalau misalnya ketinggalan nih murid kita habib ya, kamu ketinggalan terus. Kenapa kamu seperti itu? Nah, jadi dia mentalnya jatuh. Jadi mulai sekarang kita jangan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kita harus benar-benar mencari alasannya. Kenapa dia terlambat? Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, dalam stimulus respon lawan teori kontrol, menurut pandangan tentang dunia nih. Jadi kalau dulu kita sebagai seorang guru kan, kita melihat kebutuhan anak didik kita itu sama, mereka sama, harus kita samakan nih, harus kamu pandai matematika. Nah, yang si A pandai matematika, harus yang B juga pandai matematika. Nah, seperti itu. Nah, rupanya menurut teori kontrol tentang dunia itu salah. Jadi kebutuhan manusia itu berbeda. Nah, kita harus bisa mengetahui kebutuhan manusia tersebut, ya kan Bapak dan Ibu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sebenarnya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, alasan kenapa dia terlambat. Kita harus tahu. Nah, kenapa dia terlambat. Jadi kita nggak boleh berpikirnya kita itu sebagai guru itu harus marah-marah terus. Nah, kemudian pada berpikir kita menang atau kalah. Kita harus menang nih guru. Guru nih, jadi kita harus di atas, nggak boleh kita kalah dengan murid. Nah, sebenarnya seperti itu salah persepsinya. Nah, seperti itu. Jadi harus kita rubah ya Bapak dan Ibu. Jadi boleh berpikir menang-menang. Harus guru dan murid itu memang harus sama ya. Menang dan menang. Ada alasan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Disiplin positif dan motivasi perilaku. Nah, dalam budaya positif atau disiplin positif ini menurut Ki Hajar Dewantara harus dibangun terlebih dahulu dari dalam diri. Nah, kita motivasi diri kita dulu. Kemudian menurut Diana Gosen, ini ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti itu. Jadi anak murid kita jangan kita anggap mereka memang musuh kita. Jadi kita harus anggap mereka sebagai teman, juga sebagai memang kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, ya kan Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian
Kemudian tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Nah, yang ketiga tadi pada menurut kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ini harus kita ubah kepada ibu. Jadi kita tidak boleh sembarangan memberikan hukuman pada anak-anak tersebut. Nah, kenapa dia tidak pakai seragam? Misalnya nih, kita kan di sekolah memang harus menerapkan pakaian seragam, gunakan pakaian seragam. Nah, sepatu kita harus berwarna hitam. Jadi hanya murid yang pakai sepatu yang berwarna-warni. Nah, itu merupakan kesalahan kan? Jadi kita harus cari tahu kenapa dia memakai sepatu yang tidak seragam. Nah, seperti itu. Jangan kita langsung menghakimi. Kamu tuh kenapa nggak pakai sepatu hitam? Nah, kita harus menelusuri kenapa dia memakai sepatu yang tidak seragam. Mungkin karena keadaan atau ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi tugas kita sebagai seorang guru ya, Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 konsep kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and biology. Kemudian kebebasan atau freedom. Dan yang keempat kesenangan atau fun. Dan yang kelima adalah kekuasaan atau power. Ya, ketika murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu sama dengan budaya positif ya, Bapak dan Ibu, nilai kebaikan. Nah, itu adalah melanggar peraturan. Hal ini dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi kebutuhan manusia seperti itu dijabarkan ini ada 5. Nah, kebutuhan yang paling penting itu adalah kasih dan sayang. Nah, kita harus mencintai dan mengasihi, ya kan? Nah, jadi dari cinta kita anggap anak murid kita itu sebagai anak kita sendiri. Nah, jadi kita tidak boleh membuat anak itu merasa, nah saya ini anak tirikan nih, saya bukan anak ibu itu, pantesan saya sering dimarahi. Nah, jadi pandangan seperti itu jangan kita buat seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, sama-sama kita akan belajar. Kemudian posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini adalah posisi untuk memastikan apakah pengawasan disiplin sekolah telah efektif, berpusat memerdekakan dan memandirikan murid. Nah, menurut Diana Gosen ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau memantau, dan manajer. Nah, di sini saya akan sharing ya Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, kita ini sekarang pada posisi yang mana, Bapak dan Ibu? Baik. Kalau saya Pak seringnya memandangkan anak itu sebagai teman. Nah, karena menurut saya melakukan pendekatan dalam mereka kayaknya seperti banyak mereka berdiskusi atau saya sebagai teman selama ini saya lakukan. Terima kasih. Di atasnya tepuk tangannya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Nah, ada lagi yang lain Bapak dan Ibu? Posisi kontrol yang mana pada saat ini yang Bapak dan Ibu laksanakan? Ya, seperti Ibu Rika, terkadang dalam menghadapi permasalahan anak-anak kita bisa memposisikan diri kita sebagai teman, namun terkadang juga sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi guru itu saya sendiri terkadang kamu itu salah, kadang seperti itu sih Pak. Nah, terima kasih Bu. Nah, jadi kita pada saat ini memang masih dalam tahap seperti ini, sebagai guru penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman yang paling penting, ya kan? Kemudian kita harus sampai ke posisi manajer, Bapak dan Ibu. Yang paling penting adalah posisi manajer. Jadi manajer itu merangkum semuanya. Jadi kalau kita tidak sebagai manajer, berarti kita sudah sampai menstabilkan identitas, sampai mengetahui bagaimana kebutuhan dari peserta didik kita. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, sama-sama kita belajar ya Bapak dan Ibu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mengandung nilai-nilai kebajikan yang mendukung terwujudnya budaya positif. Nah, keyakinan kelas ini kita buat untuk sebenarnya yang sudah kita lakukan itu sudah benar, ya kan? Adanya kesepakatan yang kita buat, peraturan-peraturan yang kita buat. Tetapi selama ini kita mengartikan bahwa peraturan kelas, ya kan? Peraturan kelas itu tata tertib sebagai aturan yang memang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, mestinya harus ada hukuman. Nah, sekarang persepsinya harus kita ubah, ya Bapak dan Ibu. Kita harus mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Nah, setiap warga kelas harus memahami dan menyepakati konsekuensi apa yang akan didapat. Nah, setelah adanya kesepakatan kelas, itu timbulnya nanti adanya konsekuensi. Konsekuensi ini bukan berarti hukuman, tetapi dia motivasi dari diri.
artinya tumbuhnya kesadaran dari diri. Oh iya, saya datang terlambat. Berarti apa yang membuat saya nanti akan melakukan peraturan atau kesepakatan kelas. Nah, dan Bapak Ibu seperti itu. Dalam mewujudkan budaya positif, peran guru di kelas adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, seperti yang saya lihat di depan kelas seperti ini, saya sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, ini termasuk kesepakatan kelas yang kami buat, yaitu kesepakatan kelas 6B. Jadi, murid-murid saya ajak untuk membuat kesepakatan kelas, berdiskusi apa yang harus disepakati, apa yang mesti kita lakukan di dalam kelas, supaya kelas kita itu memang benar-benar teratur, rapi. Kemudian semua warga kelas itu dapat melaksanakannya. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, segitiga restitusi ini sama artinya dengan proses tahapan yang kita lakukan dalam menyikapi suatu kasus atau masalah. Nah, dari segitiga restitusi ini ada tahapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian ada validitas tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kembali lagi ke keyakinan yang kita buat tadi, Bapak dan Ibu. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, nah mereka akan kembali lagi ke keyakinan kelas tadi, apa yang sudah disepakati. Nah, apa tadi yang sudah kita sepakati? Oh ya Pak, datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nah, seperti itu. Jadi kita bukan menghukum mereka, tetapi menyadarkan kembali. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan penguatan kepada murid kita. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, dalam menstabilkan identitas ini ada kalimat-kalimat yang kita harus buat. Nah, selama ini kan kita kalimatnya asal nih, ya kan? Kenapa kamu datang terlambat? Gak tahu nih jam berapa? Nah, seperti itu. Jadi ada kata-katanya, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, Bapak juga pernah salah. Nah, seperti itu. Atau Ibu juga pernah salah. Nah, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kan bahasanya lebih ke dia mendidik, ya kan Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita nggak menghakimi. Kamu besok harus tepat waktu, jangan datang terlambat. Nah, sementara kita datangnya, kita manusia nih, jadi guru juga pernah terlambat kan? Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa menstabilkan identitas mereka. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat-kalimat ini harus kita terapkan ya Bapak dan Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Nah, ujian, karena sebenarnya itu merupakan hukuman, ya kan? Dari kata-kata itu. Jadi hukuman itu bukan mesti dari fisik, Bapak dan Ibu. Jadi kita dari kata-kata kan termasuk dalam hukuman. Nah, seperti itu. Artinya hukuman yang diri ya Bapak dan Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita stabilkan identitas tadi, kemudian kita cari valid dan tindakan yang salah, kemudian kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, berikut adalah dokumentasi atau foto-foto yang saya buat bersama murid mengenai keyakinan kelas. Nah, yang pertama, guru menyampaikan penjelasan mengenai keyakinan kelas. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi kita buat dulu apa yang mau jadi kesepakatan kelas kita. Kemudian murid menuliskan keyakinan kelas yang ingin diterapkan di kelas. Nah, terlihat kan Bapak dan Ibu di situ bahwa murid saya ada yang tulis. Nah, apa saja yang mereka sepakati. Kemudian murid menempelkan tulisan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, jadi mereka satu persatu depan kelas menempelkan apa yang sudah disepakati. Kemudian inilah hasil dari keyakinan kelas yang disepakati bersama. Kemudian kita tempelkan di kelas seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa mulai dari sekarang ya Bapak dan Ibu. Nah, kita terapkan buat keyakinan kelas apa kesepakatan yang ada di kelas kita. Jadi kita rubah peraturan kelas itu menjadi kesepakatan kelas. Kemudian guru memberi penguatan kepada murid agar melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Nah, seperti itu. Berikut adalah contoh budaya positif yang telah saya laksanakan Bapak dan Ibu. Nah,
sebelum masuk ke dalam kelas saya selalu menyalami murid ya, Bapak dan Ibu udah sering kita laksanakan kan. Kemudian di sini sebelum kita masuk ke dalam kelas, sebelum mulai pelajaran kan kita cuci tangan ya kan, membudayakan cuci tangan. Kemudian di sini salam dan hormat kepada Bapak dan Ibu ya kan. Kemudian memimpin diskusi, jadi menjadikan murid itu sebagai pemimpin dalam pembelajaran diskusi. Kemudian di sini ada presentasi. Nah, murid ini kita ajak mereka, kita arahkan menjadi pemimpin. Kemudian berdoa sebelum melaksanakan aktivitas, sebelum makan ini berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Kemudian di sini merapikan perpustakaan, kemudian gotong royong. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu kita sudah menerapkan ini semua. Jadi tinggal bagaimana kita menambah lagi, ya kan Bapak dan Ibu? Berikut adalah kesepakatan kelas yang saya buat. Nah, pertama saya berikan penguatan terlebih dahulu, kemudian saya bagikan kertas post-it ya untuk mereka, kemudian mereka tempel di depan kelas. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, jadi budaya positif ini sangat sederhana, tapi harus kita mulai dari sekarang ya Bapak dan Ibu. Nah, setuju, mari sama-sama kita terapkan. Dan demikianlah sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akan memberikan apa yang saya bisa lakukan. Jadi kita harus berubah bersama-sama. Sedikit praktik baik menjadi besar untuk di kemudian harinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.